oleh rasa takut yang berlebihan, di mana di waktu tersebut pikiran ana pada dosa-dosa ana dan takutnya amalan-amalan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri ana karena perasaan takut tersebut hanya muncul di malam hari pada saat ana sendiri. Iya, bagaimana memunculkan rasa pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar seimbang antara takut dan harap. Baik. Takut terhadap dosa, akibat dari dosa adalah takut yang merupakan ibadah. Itu baik. Iya, lebih hebat lagi, takut kalau amalan-amalan baik kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk janjian-janjian takut yang sangat baik. Tapi ingat, sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang lalu, takut tidak boleh menjatuhkan harapan. Kita takut. Iya. Tetapi ingat, jangan sampai menggugurkan harapan yang dengannya kita takut dan terus takut, memikirkan dan memikirkan terus bagaimana nantinya saya, sehingga melahirkan kita melemah, akhirnya berputus asa. Kapan muncul putus asa? Allah tidak akan ampuni sudah ini karena besarnya dosa saya. Ini bahaya sudah. Munculkan harapan. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku melingkup segala sesuatu. Ya. Ingat hadis-hadis Nabi sallallahu. Lihat bagaimana hebatnya. Ya. Kesalahannya orang yang telah membunuh 99 orang. Ya. 99 orang telah dibunuh. Kemudian datang kepada rahib, atau ahli ibadah, tapi dasar ibadahnya tanpa ilmu. Ditanya, apakah saya masih mempunyai taubat? Dia mengatakan tidak, maka dia cukupkan 100. Dia bunuh lagi. Tapi ketika bertemu dengan orang yang berilmu, dia tanya dengan pertanyaan yang sama, maka dijawab iya, taubat. Pintu taubat masih terbuka dengan seluas-luasnya. Ya. Dan bersamaan dengan karena pintarnya orang yang berilmu ini, langsung diarahkan orang ini kepada tempat. Tunjukkan dia kepada tempat yang dengannya dia bisa terkontrol. Maka pergilah orang ini. Dia betul-betul bertaubat. Dan menempuh negeri itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum sampai di negeri itu dia mati. Belum sampai ke negeri itu untuk melakukan amalan ini, amalan itu bersama dengan orang-orang yang ada di negeri itu. Meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Siapa yang akan mencabut? Maka keluarlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ukur. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala dekatkan agar supaya orang ini lebih dekat ke tempat negeri yang dituju, yang artinya malaikat rahmat yang mengambilnya. Lihat luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati betul. Ketika takut itu lebih mendominan, yang menyebabkan al-ya'su min rahmatillah. Al-ya'su min rahillah, berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari kebaikan Allah, berputus asa dari pengampunan Allah, sampai melahirkan ini. Di situ bahayanya. Tetapi kapan takutnya hanya sebatas mendorong kita melakukan kebaikan, menghentak kita untuk meninggalkan kejahatan, maka itu bagus, masih terkontrol, itu namanya. Jelas ini? Tapi kapan memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya, kita berada di atas bahaya besar. Segera munculkan ilmu-ilmu dari Quran dan Sunnah yang melahirkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan bahwa ikan kurang dan menjadi mahal karena pengaruh purnama, singarak bulani. Apakah ucapan tersebut tidak merusak tawakal kita kepada Allah? Dilihat
Iya. Kalau kurang tidaknya dan menjadi mahalnya, jadi ini dia hubungkan, dia sandarkan kepada bulan, maka ini yang salah. Yang menyebabkan dia melemah, ini yang salah. Iya. Ingat, rahmat Allah, rezeki Allah luas. Apapun, penghalang-penghalang yang menghalangi, kita harus tetap mengharapkan kebaikan Allah dan jangan berhenti mengharap dan meminta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebab itu ada sebab yang sangat nyata yang bisa menghalangi. Terlalu banyak orang yang kalau sudah kena itu bahaya. Tidak. Bagaimanapun keadaannya, sebab besar yang menghalangi, tetap tawakal kepada Allah, harapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika cobaan semakin besar, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar pula. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Semakin besar pula. Jadi bisa merusak. Dilihat maksudnya dia. Tapi kalau hanya sekedar menjelaskan sebab, ketawakalannya tetap hanya kepada Allah. Ya sekedar sebab. Biasanya kalau terang bulan, kurang tangkapan ikan misalnya, atau kurang ini. Tetapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana hukumnya orang yang bunuh diri sedang dia bertauhid? Bunuh diri, kata Nabi SAW, akan dimasukkan ke dalam nahaj jahannam. Orang yang membunuh diri akan disiksa pada hari kiamat dengan apa yang digunakan untuk membunuh dirinya. Kalau dengan bom bunuh diri, maka dengan bom bunuh diri pula. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditakdirkan misalnya ada, dia masih mempunyai nilai tauhid. Dalam satu kondisi dia akhirnya membunuh dirinya, maka dia berdosa dengan dosa yang besar. Ingat, dosa bunuh diri memungkinkan tidak menggugurkan tauhid. Memungkinkan itu. Walaupun mungkinkan ada pula bunuh diri yang sampai menggugurkan seluruhnya. Dilihat dari maksudnya, apakah dia sudah istihlal atau tidak. Tapi asalnya dosa-dosa besar itu banyak tidak langsung menggugurkan keimanan. Masih mungkinkah adanya nilai tauhid? Selama masih ada nilai tauhidnya dan dia meninggal masih mempunyai nilai tauhid, nilai dari la ilaha illallah, maka pasti masuk surga akhirnya. Tinggal neraka atau tidak, dilihat kekuatan tauhidnya ini lemah atau tidak. Kalau kekuatan dosanya lebih dominan, maka dia akan masuk neraka. Tetapi adanya nilai tauhid menyebabkan dia tetap masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Sekecil apapun sebab datangnya rahmat Allah, pasti dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Dan tak seorang pun yang bisa mengingkarinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah tetapkan, dan ketetapan ini ada di atas arsy. Apa itu? Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Baik, sekian, subhanakallah, alhamdulillah.